Indonesia gelap wir kalau malam. Hai guys, di sini Ambo, anak halu, jomblo dan berulah. Bola. Hai. Kita sekalian, terutama kalian nih, para Gen Z. Apakah kalian tahu dengan sosok legendaris Eyang Titiek Puspa? Ini guys, kalian nggak tahu, lagu yang barusan kumainkan ini adalah lagu milik beliau dengan nama asli Sumarti, seorang seniman asal Indonesia yang berdedikasi untuk memajukan kebudayaan nasional dan juga selalu mengajarkan kita untuk menjadi generasi yang nasionalis. Tentu Indonesia merasa sangat kehilangan sosok pejuang yang multi talenta ini. Karena juga dalam beberapa waktu yang lalu di podcastnya ada di GoPushare kalau tidak salah ya, Eyang Titiek Puspa ini memberikan pesan kepada kita untuk tetap menjadi generasi yang nasionalis, cinta dan juga bangga terhadap tanah air. Bikin merinding guys, karena pesannya Eyang ini untuk supaya kita terus bersyukur dengan negara Indonesia di tengah gempuran berita-berita yang justru bikin kita menjadi semakin pesimis. And I am talking real chaos. Asik sih guys, karena ada PHK, korupsi yang merajalela, permasalahan peraturan negara, depresiasi rupiah, kekacauan MBG, penghapusan BIM, sampai hashtag kabur aja dulu, memotivasi generasi Velocity yang harusnya bangga dan juga membangun negara, jadi pergi karena lelah dengan negara. Tapi di sini memang bukan kapasitasku sih untuk berbicara terlalu politis, karena aku pelajar, maka di sini kita akan fokus untuk berbicara di bidang pendidikan. Oke guys. Menurut Detik.com, CNBC Indonesia, Gustat dan juga OECD, skor PISA Indonesia saat ini berada pada, ada yang bilang peringkat 66, ada yang bilang peringkat 69 dari 81 negara. Peringkat 69 dari 81 itu untuk literasi, peringkat 67 dari 81 negara untuk matematika dan sains kita itu masih terlalu rendah untuk dinilai di standar pemeringkatan. Dan kalau kita mau bandingkan dengan negara orang, ya mungkin ada yang bilang kayak, ya jangan bandingin sama negara yang udah maju, yang itu-itu aja, karena kan kita masih berkembang dan lain sebagainya. Oke, gas, oke. Kita bandingkan dengan ASEAN yang hanya memiliki satu negara maju saja. Kita peringkat 6, di bawah Vietnam, Brunei, Malaysia, dan juga Thailand. Bahkan angka putus sekolah di Indonesia menurut Detik.com dan juga Kemendikbudristek berada pada angka 4,6 juta siswa atau 33,21% dengan mayoritas alasan adalah isu ekonomi. Dan dengan segala carut-marut pendidikan yang ada, justru banyak kebijakan pendidikan yang diubah secara drastis, membuat kita layaknya percobaan. Bukannya fokus dan juga intensif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara merata, namun justru banyak sekali pemotongan dana, salah satunya melalui program MBG yang ternyata menuai banyak pro kontra. Adanya akselerasi kurikulum, penghapusan BIM atau pengurangan dana beasiswa, hingga gaji guru yang kurang, sehingga kualitas pengajaran dan juga pendidikan itu menjadi kurang layak dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan dari semua anomali ini tung sahur adalah, apa sih pentingnya? Jadi, pendidikan dimanapun itu menjadi tulang punggung kemajuan suatu negara, walaupun belum tentu negara tersebut dilabel negara maju. Ambil saja contoh negeri tirai bambu, peringkat 2 di tes PISA, dan kita bisa melihat kemajuannya yang pesat karena intensifikasi di bidang pendidikan, yang akhirnya bisa mengantarkan kita pada satu kata kunci, yaitu teknologi. Literasi teknologi Indonesia menurut Smart City, RRI dan juga Komdigi tahun 2024 berada pada angka 43,31 atau peringkat 43 dari 67 negara di dunia. Wah, banyak PR nih. Padahal dari pendidikan itulah kita bisa mempelajari dan juga memperdalam ilmu yang akan ujungnya sono itu bisa berakhir di delta teknologi dan juga deep tech, pembangun ekonomi masa depan. Alah, sekarang udah gak zaman kita nge-google pakai yang jawabannya maaf kalau salah, kita maunya maaf kalau benar weh. Sekarang udah ada AI bos, semua aja sekarang serba AI, rekayasa teknologi, algoritma dan lain sebagainya. Bahkan negara-negara maju seperti Amerika, negara-negara di Eropa, bahkan Singapura dan juga Cina itu sudah memfasilitasi dengan baik kemunculan startup dengan inovasi dan juga teknologi yang kayak kita mikir, lah ya juga ya, teknologi ini kok nggak pernah aku pikirkan sebelumnya gitu. Dan jangan salah,
Deep Tech in Innovation dengan kolaborasi 5 pemangku kebijakan ini bisa menjadi kaki dari ekosistem bisnis dan juga ekonomi regional, nasional, hingga global, mengantarkan dunia pada transformasi teknologi yang lebih terintegrasi secara positif. Dan disitulah basis pendidikan serta peran generasi Velocity untuk belajar mengenai transformasi teknologi. Pendidikan iki ngono ya rek. Itu bukan hanya pendidikan yang secara formal, tapi juga bisa pendidikan informal. Contohnya kayak ngopi iterasi, bahas-bahas ide dan juga inovasi bersama teman over coffee, ikut-ikut workshop atau pelatihan, dan juga mengikuti lomba. Nah, ngomongin soal lomba nih, ini kemarin ada program yang diadakan kolaborasi antara UGM, Kemendikbudristek, Paragon Corp, dan juga MIT, yaitu MIT RIP. Di mana para ABG-ABG SMA dan juga mahasiswa itu bisa ikut dan juga belajar mengenai apa sih Deep Tech itu dan apa peran pentingnya bagi transformasi global, ekosistem bisnis, dan juga ekonomi. Kita bisa mengerjakan kuis dan sebarkan aksi berkreasi untuk poin sebanyak-banyaknya dengan kesempatan menangin gadget puluhan juta rupiah, dan untuk top 3 bisa ke MIT Amerika. Beneran apa borongan kak? Beneran dong Wir, ke MIT untuk belajar mengenai Deep Tech dan juga bisnis bersama para pakar dunia secara langsung. Coba deh kalian cek aja nih webnya, daripada bingung gitu kan mau berkontribusi kepada Indonesia itu mulainya dari mana ya? Bisa lah ikut lomba-lomba kayak MIT Lib gini. Hashtag kabur aja dulu untuk pergi keluar, mengambil ilmu sebentar saja, lalu kembali ke Indonesia dan mengaplikasikannya demi kemajuan Indonesia. Negara butuh kita. Generasi penerus para pendahulu layaknya sang legendaris Eyang Titik Puspa. Dan juga seperti nasihat beliau, negara butuh gen-gen Velocity yang selalu nasionalis, cinta pada tanah air, dan juga merasa terpanggil untuk membuat karya demi Indonesia yang tercinta. Hashtag kabur aja dulu, boleh saja, tapi jangan asal. Kita boleh kabur aja dulu untuk mengambil ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang akan kita bawa kembali demi membangun negeri dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaya saing. Kitalah yang dapat mengubah Indonesia gelap menjadi Indonesia emas. Wazik. Jadi gitu guys sekalian, kemajuan yang luar biasa datang dari pemikiran yang luar biasa. Hai, ciao.